warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Zuramadana, NPM 30621561180. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi seni tari. Seni tari adalah suatu gerakan semua bagian tubuh atau hanya sebagian saja yang dilakukan dengan ritmis serta pada waktu tertentu untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan juga tujuan dengan iringan musik atau tanpa iringan musik. Seni tari ini penting karena memiliki banyak fungsi di dalam kehidupan manusia. Tari dapat berfungsi sebagai sarana ekspresi diri, kebudayaan, dan juga identitas. Tari memungkinkan individu untuk mengekspresikan emosi, menceritakan kisah, dan juga merayakan tradisi budaya. Selain itu, tari memiliki manfaat fisik dan juga mental, termasuk meningkatkan kebugaran, koordinasi, fleksibilitas, dan juga kesehatan emosional. Tari juga dapat menjadi alat pendidikan, media sosial, dan juga sarana hiburan yang menghubungkan orang dari berbagai latar belakang. Seni tari diciptakan dan juga dipersembahkan melalui proses kreatif yang melibatkan koreografi, latihan, dan juga pertunjukan. Koreografi itu merancang gerakan tari yang sesuai dengan tema ataupun musik tertentu, mengatur ritme, formasi, dan juga dinamika gerakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur utama dari seni tari. Unsur utama seni tari yang pertama ada wiraga. Jadi wiraga atau unsur raga itu adalah unsur yang memperlihatkan gerakan-gerakan, meloncat, duduk, berdiri. Sedangkan unsur gerak menjadi unsur utama tari karena sebuah tarian pasti akan memiliki gerakan-gerakan yang penuh dengan makna. Yang kedua ada wirama atau irama. Jadi adanya irama itu dalam seni tari berasal dari musik yang dimainkan oleh para pengiring. Seorang penari ataupun sekelompok penari harus mampu menyatukan gerakan tari dengan irama musik yang dimainkan oleh para pengiring musik. Wirasa atau rasa. Jadi sebuah tarian yang hanya ditampilkan begitu saja tanpa adanya sebuah rasa, maka setiap gerakan tariannya akan kurang menyentuh perasaan penonton. Yang pertama ada iringan. Seni tari yang diiringi dengan musik akan membuat setiap gerakan tari yang dibawakan oleh penari menjadi berirama dan juga ritmis. Yang kedua ada kostum. Kostum itu menjadi unsur pendukung dari suatu seni tari. Setiap kostum harus disesuaikan dengan suasana dan juga jenis tari yang akan dibawakan. Yang ketiga ada tata rias. Penari tidak dirias dengan maksimal, maka ekspresi penari itu kurang maksimal, sehingga pesan dan juga suasana pada tarian yang dibawakan kurang tersampaikan kepada penonton. Dengan kata lain, tata rias itu harus sesuai dengan tarian yang akan ditampilkan. Yang keempat ada pola lantai ataupun blocking. Jadi seni tari itu sangat memfokuskan kepada gerakan yang ritmis, akan membuat penari itu tidak hanya berdiam diri saja, tetapi akan pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Yang kelima ada gerakan. Di dalam unsur pendukung gerakan tarian, penari biasanya mengkombinasikan gerakan tarian dengan beberapa gerakan tambahan seperti tempukan dan juga hentakan. Selain itu, gerakan itu bukan hanya berasal dari kaki ataupun tangan, tetapi juga ekspresi wajah yang harus diperhatikan. Selanjutnya, fungsi seni tari. Yang pertama adalah pertunjukan. Jadi, kesenian seni tari ini sangat berfungsi sebagai pertunjukan dari pergelaran kesenian, terutama dari kesenian daerah. Yang kedua ada sarana upacara adat seperti ritual keagamaan tertentu. Ketiga, hiburan. Penonton dari suatu pementasan seni tari pasti ingin mendapatkan makna dari tarian sekaligus membuat dirinya terhibur. Yang keempat ada pergaulan. Jadi fungsi terakhir dari seni tari ini adalah sebagai pergaulan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dengan kata lain, seni tari dapat meningkatkan hubungan sosial baik itu dengan sesama penari ataupun orang-orang yang membantu kesuksesan di dalam suatu pementasan seni tari. Untuk jenis seni tari itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada jenis tari yang berdasarkan jumlah penarinya dan juga tari yang berdasarkan genre. Tari yang berdasarkan pada jumlah penari itu yang pertama ada tari tunggal atau solo. Jadi tari tunggal atau solo ini adalah suatu seni tari yang dilakukan atau dibawakan oleh satu orang penari saja, baik itu perempuan maupun laki-laki. Contohnya tuh ialah tari tunggal asal tari Gatot Kaca yang berasal dari Jawa Tengah. Yang kedua ada tari berpasangan ataupun duet. Jadi tari berpasangan atau duet ini adalah seni tari yang dilakukan oleh dua orang penari. Jadi bisa antara laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, ataupun laki-laki dengan perempuan. Contohnya yaitu adalah tari topeng yang asalnya dari Jawa Barat. Yang ketiga ada tari berkelompok atau grup. Tari berkelompok atau grup ini seni tari yang dilakukan oleh banyak orang ataupun berkelompok.
Contohnya yaitu tarian berkelompok adalah tari khas Aceh, tari saman. Selanjutnya ada tari yang berdasarkan genre. Yang pertama ada tari tradisional. Jadi tari tradisional ini adalah seni tari yang sudah ada sejak lama pada suatu daerah serta diturunkan atau diwariskan dari generasi sebelumnya kepada generasi sekarang sehingga menciptakan suatu kebudayaan kesenian. Contohnya tari jaipong dari Jawa Barat dan juga tari lilin dari Sumatera Barat. Yang kedua ada tari kreasi baru. Jadi tari kreasi baru itu adalah seni tari yang bisa dibilang mengikuti perkembangan zaman karena diciptakan oleh koreografer. Misalnya ada tari rapa yang dimana setiap gerakan kombinasinya antara tari daerah Aceh dengan Semenanjung Malaya. Ketiga ada tari kontemporer. Jadi tari kontemporer ini adalah seni tari yang memakai gerakan simbolik, memiliki keunikan serta mengandung makna-makna tertentu di dalamnya. Pada umumnya gerakan yang ada pada tarian modern lebih mengarah kepada jenis musik modern. Sekian materi seni musik tadi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.